Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tugas kami pada mata kuliah Perencanaan Utilitas 2 terkait dengan PKM Gagasan Futuris. Judul yang kami ambil sendiri adalah pemanfaatan barang bekas untuk material permainan anak di Adventure Playground. Selanjutnya, kami dari kelompok 7. Kami sendiri terdiri atas 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Rafa Kintara Arif dengan NIM 2005471. Saya Dia Saferina dengan NIM 2005415. Dan saya Hayudata Nafsi dengan NIM 2007125. Oke, terima kasih. Selanjutnya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dea. Oke, jadi untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait latar belakang. Jadi meningkatnya laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali di perkotaan itu kerap kali menimbulkan banyak masalah lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Nah, salah satunya itu dalam hal pengelolaan sampah. Hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk berbanding lurus dengan volume sampah yang dihasilkan setiap tahunnya. Salah satu contohnya itu di Kota Karawang. Banyaknya volume sampah yang dihasilkan setiap harinya dari berbagai sumber kegiatan tidak sebanding dengan kapasitas TPA yang ada di Karawang. Boleh di next. Nah, untuk menurut DLHK Karawang, sampah yang dihasilkan setiap harinya itu rata-rata 0,8 kg dikali 2,2 juta penduduk masyarakat Karawang. Jadi kira-kira 880 bahkan hingga 900 ton sampah yang menumpuk setiap harinya. Saat ini, Kabupaten Karawang memiliki TPA Jalupang yang berada di Desa Wanci Mekar, Kecamatan Kota Baru. Nah, kondisi TPA Jalupang saat ini itu sudah mulai penuh atau overload. Selain itu, sampah yang diangkut setiap harinya tidak sebanding dengan kapasitas yang bisa diterima TPA Jalupang. Setiap hari, volume sampah yang diproduksi mencapai 900 ton per hari, sedangkan sampah yang bisa diterima atau diangkut hanyalah 400 hingga 500 ton sampah per harinya. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, di sini penulis berinisiatif memanfaatkan banyaknya volume sampah yang diproduksi dari berbagai sektor kegiatan masyarakat tersebut menjadi barang yang lebih berguna, yaitu fasilitas dan permainan anak di Adventure Playground. Next. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hayunda. Untuk pembahasan selanjutnya, ada pula tujuan dari gagasan kami. Yang pertama itu kami ingin membuat mainan untuk anak-anak. Nah, kami juga ingin membuat fasilitas penunjang taman. Dan yang ketiga, kami juga ingin membuat konsep penerapan pada taman. Dari tujuan yang kami tuliskan, ada juga beberapa manfaat yang bisa kita peroleh. Yang pertama itu untuk memaksimalkan pengolahan sampah. Jadi sampah yang satu kali pakai itu bisa didaur ulang lagi, digunakan kembali. Nah, yang kedua itu memfasilitasi anak-anak di taman bermain, sehingga kami juga dapat memfasilitasi anak-anak dalam tumbuh berkembangnya. Dan yang ketiga, menambah penyebaran fasilitas dan permainan untuk anak-anak. Selanjutnya akan dibahas oleh Oke, jadi kondisi terkini di TPA Jalupang yang berada di Wanci Mekar, Karawang, itu yaitu sebenarnya hanya bisa menampung 400 hingga 500 ton sampah setiap harinya. Namun terjadi lonjakan pada tahun 2020 hingga membuat TPA ini harus menampung sampah sebanyak hingga 900 ton per hari. Selanjutnya, nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, solusi kami itu adalah menerapkan atau merancang sesuatu yang disebut dengan Adventure Playground. Nah, itu sendiri merupakan permainan anak yang dirancang menggunakan material dari bahan bekas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dea. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait pengembangan gagasan.
karya pertama dari kelompok kami ini terkait rumah perosotan. Adapun material yang akan digunakan untuk membuat rumah perosotan, bisa di next. Yang pertama itu ada rangka utama menggunakan balok kayu bekas, lalu kemasan makanan ringan itu digunakan sebagai dinding pembatas plus dekoratif, lalu lantainya menggunakan papan kayu bekas. Terus untuk separator dan pendukung struktur itu menggunakan ban bekas. Untuk tangga panjatnya itu menggunakan ban bekas plus botol bekas ikat. Terus untuk dinding pembatas plus dekoratifnya itu menggunakan botol bekas. Dan bagian atasnya itu sebagai dekorasi langit-langit menggunakan jaring dan bungkus pop mie. Next. Yang kedua yaitu jungkat-jungkit. Untuk material yang digunakan, badan utama itu kita menggunakan papan kayu bekas. Lalu untuk pegangan dan profil tengahnya itu menggunakan balok kayu reng bekas. Dan di bagian tengah itu ada katrol dan penguat kepadatan, kita menggunakan ban bekas dan botol minum. Next. Nah, yang ketiga itu ada ayunan. Adapun material yang kelompok kita gunakan, itu rangka utamanya menggunakan besi hollow dengan ukuran 150 x 175 mm. Terus untuk pembatas plus dekoratifnya, kita menggunakan botol minum plus ikat tali atau papan heksagon. Dan untuk dudukan ayunannya itu menggunakan ban bekas plus tali. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hayunda. Oke, untuk pengembangan gagasan selanjutnya itu ada akustik sederhana. Nah, akustik sederhana ini memiliki dimensi 1,1 meter dengan ketinggian 0,7 meter. Nah, ada juga material yang digunakan dalam akustik sederhana ini. Yang pertama ada papan kayu bekas sebagai rangka utamanya, lalu ada jirigen, kaleng, botol kaca, besi hollow, bel angin, dan ada juga galon bekas sebagai unsur akustik utamanya. Lalu ada juga kursi taman. Kursi taman ini dengan ukuran 1,76 meter. Nah, material yang digunakan dalam kursi taman ini yang pertama itu ada bahan bekas, dan yang kedua adalah jaring dari karet ataupun rotan sebagai penyangga duduknya. Dari gagasan yang akan disampaikan ada juga implementasi gagasan yang pertama dengan permainan-permainan anak-anak yang telah kami buat. Kami membuat volume sampah itu berkurang. Yang kedua, menjadi ruang terbuka publik bagi semua masyarakat, entah tidak digunakan oleh anak-anak saja, namun oleh orang tuanya yang mengawasi anak-anaknya. Lalu yang ketiga, menyediakan ruang tumbuh berkembang untuk anak-anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafa. Oke, jadi terdapat 4 tahap langkah strategis dalam melaksanakan gagasan ini. Yang pertama itu adalah pemilihan lokasi awal. Kemudian yang kedua adalah pengkajian terhadap SNI mengenai keamanan mainan. Kemudian tahap tiganya adalah menentukan permainan serta manfaat dari permainan itu. Dan yang terakhir adalah mendesain permainan yang dirasa cocok untuk dapat diimplementasikan. Kemudian selanjutnya, oke, jadi ini adalah contoh visual dari implementasi gagasan yang kami berikan menggunakan semua gagasan wahana yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Ini sendiri merupakan bentuk
taman bermain pada lahan seluas 8 kali 8 meter persegi. Selanjutnya. Nah, masing-masing wahana atau permainan itu bisa diterapkan dalam dua konsep. Yang pertama itu adalah konsep taman bermain, yang contohnya bisa dilihat di sebelumnya itu sendiri merupakan intinya merupakan semua wahana, semua permainan itu dibuat dalam satu lahan menjadi taman bermain pada umumnya. Kemudian masing-masing wahana atau fasilitas permainan yang sudah kami gagas itu bisa juga diterapkan secara individual pada lokasi yang berbeda-beda masing-masing. Selanjutnya. Oke, jadi kesimpulannya adalah dengan mendaur ulang sampah yang ada di lingkungan sekitar menjadi barang yang lebih bernilai guna secara massal, diharapkan mampu mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA Jalupang, sehingga TPA yang tadinya mendekati overload bisa kembali menampung sampah yang ada lainnya kemudian. Selain itu, jika gagasan ini diwujudkan, harapannya dapat menambah banyak taman bermain anak-anak yang kini semakin sulit ditemukan di tengah Kabupaten Karawang. Selanjutnya. Oke, ini daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya. Oke, jadi sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.